wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallam dzata yaumin aw lailah. Rasulullah sallam satu hari keluar di siang hari atau di malam hari. Fa idza huwa bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba Nabi bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, Nabi bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata. Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian berdua di waktu seperti ini? Mungkin di siang bolong atau di malam hari. Kenapa kalian berdua keluar rumah kalian? Qala al-ju' ya Rasulullah. Mereka berdua berkata, lapar ya Rasulullah, kelaparan, tidak ada makanan di rumah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana, saya pun demikian, keluar karena lapar. Walladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajakuma. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh yang mengeluarkan aku di waktu seperti ini adalah apa yang telah mengeluarkan kalian berdua, yaitu rasa lapar. Quma, bangkitlah kalian berdua bersamaku. Faqama ma'ahu, maka mereka berdua pun berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata rajulan minal ansar, maka mereka mendatangi rumah seorang lelaki dari kaum Ansar. Ya, bisa jadi lelaki ini mungkin dikenal dermawan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja datang ke rumahnya. Dan kita tahu orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar dan Umar adalah orang-orang yang kuat menahan lapar. Tetapi ini mungkin laparnya sudah sangat apa? Parah. Bisa jadi sudah tidak makan sehari. Ini tidak mungkin mereka keluar cari makan kecuali benar-benar kelaparan. Dan Allah mentakdirkan mereka bertiga bertemu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Mereka pun menuju rumah seorang dari kaum Ansar. Fa idza huwa laisa fi baitihi. Ternyata dia sedang tidak berada di rumah. Falamma ra'athul mar'atu qalat, ketika istrinya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya langsung menyambut, istri orang Ansari tadi, marhaban wa ahlan, selamat datang. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, aina fulan, di mana si fulan itu suamimu? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana alma. Suamiku sedang pergi mengambil air segar, ya, air minum. Idja al-Ansari, tiba-tiba datang lelaki tersebut, yaitu sang Ansari. Fanadhara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, dia pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, itu Abu Bakar dan Umar. Thumma qala, kemudian dia berkata, alhamdulillahi ma ahadun al-yauma akrama adhiyafan minni. Segala puji bagi Allah, tidak seorang pun yang hari ini yang mendapatkan tamu yang paling mulia seperti aku. Siapa yang tidak bahagia? Tamunya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tiga orang termulia, manusia terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam terbaik, yaitu Abu Bakar, kemudian siapa? Umar. Fantalaqa faja'ahum bi'idhqin fihi busrun wa tamrun wa rutubun. Kemudian beliau segera, Ansari ini kemudian mengambil dari kebun kormanya, atau dia pergi, dia mengambil satu dahan atau satu tangkai, di situ ada busur. Busur itu korma yang masih merah, ya, masih merah. Kalau tamar itu yang sudah hitam, kalau rutub yang kuning, ya. Korma ada korma hijau kan, korma hijau, kemudian korma merah yang masih segar, agak sepet-sepet, manis, kemudian kuning namanya apa? Rutub. Kemudian kalau sudah hitam namanya tamar. Semuanya korma kalau bahasa Indonesia. Faqala kulu, kata beliau, makanlah. Wa akhadhal mudyah, kemudian dia mengambil pisau untuk nyembelih kambingnya. Ketika dia ingin menyembelih kambingnya, faqala lahu Rasulullah SAW berkata kepadanya, iyyaka wal haluba. Hati-hati, jangan sembelih kambing yang lagi banyak susunya, ya, yaitu sembelih kambing yang tidak lagi banyak susunya, ya. Karena kalau banyak susunya bisa dimanfaatkan, ya, untuk diperah susunya, ya. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan untuk hemat, yang itu jangan, ya, karena ada manfaatnya. Mending sembelih yang lain yang lagi tidak banyak susunya. Ya. Fadzaba halahum, kemudian dia pun menyembelih untuk Nabi, Abu Bakar dan Umar. Fa'akalu minasyati wa min dzalikal idqi wa syaribu. Maka mereka pun makan dari kambing tersebut yang disembelih, kemudian mereka makan juga dari
korma tadi, ya, wasyaribu, kemudian mereka minum dari air yang kebetulan baru dibawa oleh lelaki tersebut. Falamma an syabi'u warawau tatkala ya, tatkala mereka sudah kenyang dan sudah hilang dahaga, sudah selesai makan, kenyang, hilang dahaga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar dengan mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah. Sungguh benar-benar demi Allah kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat kelak. Akhrajakum min buyutikumul ju'u. Sungguh rasa lapar telah mendorong kalian untuk keluar dari rumah kalian. Thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzan na'imu. Kemudian kalian belum pulang ke rumah sampai kalian merasakan nikmat ini. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini kisah ya, menunjukkan bahwasanya ya, demikianlah kondisi para sahabat, terkadang mereka kelaparan. Sudah saya katakan tadi, ya, mereka sering kelaparan dan tidaklah Nabi, Abu Bakar dan Umar keluar kecuali laparnya sangat parah. Kalau lapar-lapar biasa sudah biasa. Ini mungkin lapar mungkin sudah enggak makan sehari, ya, atau sudah benar-benar lapar, baru akhirnya mereka terpaksa keluar mencari makan. Allah mentakdirkan mereka bertiga ketemu, ya. Dan akhirnya mereka datang ke rumah seorang Ansori, kemudian ternyata tidak ada penghuni rumah, tapi istrinya melihat, kemudian istrinya menyapa, kemudian berbicara dengan istrinya. Ini dalil boleh kita berbicara dengan wanita, ya, selama tidak berkholwat dengan kholwat yang haram. Kholwat yang haram itu cuma berdua, seorang laki-laki ajnabi, laki asing dengan wanita yang bukan mahramnya berduaan, tidak ada yang lain, maka itu namanya kholwat yang haram. Tapi kalau seandainya di situ ada 3 lelaki bersama satu wanita yang aman dari fitnah, ya, seperti kondisi sekarang, ada Nabi, Abu Bakar dan Umar, wanitanya satu tapi bertiga, makanya tidak mengapa. Atau sebaliknya, bisa jadi ada wanita banyak, laki satu, ada keperluan, maka tidak jadi masalah. Seperti ketika Musa datang berbicara dengan 2 wanita, ya, ketika di Madian, ya. Maka tidak mengapa jika misalnya lelaki bertamu di sebuah rumah, kemudian suaminya lagi tidak ada, dan istrinya tahu ini teman-teman suaminya, biasanya tidak mengapa suruh menunggu masuk dalam rumah, tidak jadi masalah selama tidak ada khalwat, ya. Kemudian ternyata suaminya atau Ansor ini ternyata sedang mengambil air, kemudian datang, kemudian dia pun gembira, ya. Gembira ketika tahu tamunya luar biasa. Kata dia, tidak ada orang yang mendapat tamu, tidak ada orang paling mulia dengan mendapatkan tamu seperti saya, ya. Karena dia mendapatkan tamu 3 orang yang mulia, yaitu Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka dia segera menyediakan korma, karena menyembelih butuh waktu, ya. Menyembelih butuh waktu, maka segera dia hidangkan yang ada, yaitu korma berupa busur, korma yang merah atau rutop, dan tamar, korma yang hitam, dihidangkan segera buat Nabi dan Abu Bakar. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini dalil bahwasanya makan buah disunahkan lebih dahulu sebelum makan kambing. Tapi kalau buahnya enggak ada, kambingnya enggak ada, kata mereka ini sunnah, makan buah dulu baru apa? Kambing. Tapi ini pendalilannya tidak begitu tegas, karena bisa jadi sahabat ini mendahulukan buah karena itu yang lebih dahulu bisa dihidangkan. Itu yang lebih dahulu bisa dihidangkan, sehingga pendalilannya kurang begitu kuat. Tapi intinya dihidangkanlah buah-buah tersebut untuk segera dimakan. Ketika dia ingin menyembelih kambing, maka Nabi ingatkan, iyyaka wal haluba, waspada, jangan sembelih kambing yang lagi punya susu banyak, ya. Kambing yang diperah susunya jangan. Ya, meskipun kambing banyak, ya, hendaknya iktisad, yaitu kita penghematan yang tidak perlu tidak usah. Ada kambing yang tidak lagi banyak susunya, itu aja yang disembelih. Menunjukkan Nabi SAW juga perhatian, bukan berarti kambing banyak kemudian sembarang aja, enggak. Tetap saja selama tidak begitu diperlukan, ngapain kita nyembelih kambing yang banyak susunya. Kalau tidak perlu enggak usah. Yang perlu aja, masih ada kambing tanpa lagi bukan kambing perahan susu, itu aja yang disembelih. Maka kemudian dia sembelih, kemudian mereka makan kambing, mereka makan buah, mereka minum air segar. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian sampai mereka kenyang. Ini dalil bahwasanya kenyang itu boleh.
Kata Imam Nawawi, kenyang itu boleh. Yang tidak boleh kenyang terus-terusan. Selalu kenyang, itu tidak sunnah. Kalau sesekali kenyang, tidak jadi masalah ya. Yang masalahnya kita sering kenyang, sesekali lapar. Jadi makan disunahkan tidak sampai kekenyangan. Tapi sesekali kenyang tidak jadi masalah. Datang dalam beberapa hadis, para sahabat makan sampai kenyang. Sampai mereka tidak kuat makan lagi. Seperti Abu Hurairah ketika Rasulullah SAW suruh minum susu. Abu Hurairah minum. Kata Rasulullah SAW, ishrab, minum lagi. Kata Rasulullah, ishrab, minum lagi. Ishrab, minum lagi. Kata Abu Hurairah, la ajidulahu maslakan. Sudah tidak ada lagi saluran ya Rasulullah. Semua sudah full. Itu Abu Hurairah minum sampai kenyang ya. Ini tidak mengapa kalau sesekali, bukan terus-terusan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ingatkan sampai Rasulullah SAW bersumpah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat kelak ya. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian keluar karena rasa lapar, kemudian belum pulang ke rumah kalian sudah kenyang. Makan ini, makan ini, makan ini. Ini nikmat. Ini nikmat kalau kita perhatikan. Nikmat ini nikmat yang maksudnya kebutuhan darurat. Lapar kemudian makan ya. Lapar dalam kondisi darurat, kemudian makan, kemudian kenyang. Nikmat yang karena kebutuhan darurat saja ini akan ditanya. Mana konsekuensi syukurnya? Apalagi kenikmatan yang bukan darurat. Nikmat darurat saja akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kalau kita perhatikan kegiatan kita sehari-hari, banyak nikmat yang tidak darurat. Yang kita terkait makanan, terkait kendaraan, terkait ya jalan-jalan, kelebihan harta. Banyak yang tidak darurat. Yang darurat saja tetap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan untuk apa? Adalah nikmat tersebut kau gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa? Padahal ini kebutuhan darurat. Maka seorang mengurangilah kebiasaan hidup berfoya-foya, berlebihan ya. Kalau tidak penting-penting banget, tidak usah ya. Ya. Karena setiap kenikmatan yang dia rasakan pasti ada apa? Pasti ada pertanggungjawaban, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa konsekuensi dari nikmat ini, apa yang sudah kau lakukan dari amal soleh atas nikmat yang aku berikan kepadamu ya. Makanya dalam hadis ketika 3 orang yang diadab oleh Allah ditanya, yang satu adalah orang yang berjihad tetapi riya, maka kata Nabi SAW, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah pun ingatkan kepada mujahid tersebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa kekuatan, mungkin ahli dalam menggunakan pedang, senjata, keberanian. Apa pertanyaan Allah? Wa ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan kenikmatan, kelebihan yang aku berikan kepadamu ini? Ini dalil bahwasanya setiap kenikmatan yang kita rasakan akan ditanya, apa yang kau gunakan untuk nikmat tersebut? Sama yang kedua, ya, orang yang ustadz yang mengajarkan Al-Quran, ya, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecerdasan, kekuatan hafalan, pandai berorasi. Allah bertanya, wa ma amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Ketika Allah hadirkan yang dermawan, a'tahullahu min asnafil mali kullihi. Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Rumah mewah, sawang ladang, emas perak, mungkin properti, mungkin kendaraan. Maka wa ma amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Jadi bisa dipastikan setiap nikmat yang kita rasakan akan ditanya oleh Allah, apa yang kau gunakan dengan nikmat tersebut? Dan itu berdasarkan keumuman ayat, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya atas nikmat yang kalian rasakan. Karena ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kalau kita mendapatkan nikmat, nikmat tersebut bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau berlebihan, hendaknya kita berikan, sedekahkan, bagi kebahagiaan kepada yang lain, karena setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut. Jadi kita bukan cuma bicara halal enggak. Kita gunakan untuk apa? Itu pertanyaan akan ditanya. Jangankan terkait dengan harta, dengan tubuh, dengan kekuatan, kecerdasan ditanya, kau gunakan untuk apa? Ya. Artinya Allah berikan kau kecerdasan bukan kau untuk mikir macam-macam yang enggak perlu. Kecerdasanmu kau gunakan untuk apa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Kekuatan tubuhmu, latihan ini
buat apa kekuatan tersebut? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sang mujahid ditanya. Dia jago, dia berani, jago main pedang, ditanya, "Kau gunakan untuk apa?" Ya. Jadi kita bisa pastikan setiap kenikmatan yang Allah berikan pada kita hendaknya kita gunakan untuk kebaikan. Agar kalau kita ditanya kita bisa jawab. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh seorang menyebutkan ya kondisi dia bukan dalam rangka untuk mengeluh ya. Karena Rasulullah bertanya, "Kenapa kalian keluar?" Kata mereka, "Karena lapar." Apakah mereka mengeluh? Tidak, bukan karena mengeluh, tapi kondisi dia sedang apa? Sedang lapar ya. Ini tidak jadi masalah yang dilarang kalau kita keluar, "Aduh lapar nih, aduh gimana." Itu enggak benar kalau gitu ya. Ya, artinya kita mengeluh kayak tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita jelaskan misalnya gimana lagi sakit ya, lagi sakit. Mau diapain ya? Iya lagi sakit. Tapi di sini juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menghargai nikmat apapun. Ya. Maka Rasulullah agungkan nikmat yang mereka rasakan. Kalian makan korma, makan kambing, minum air segar, ini nikmat akan ditanya. Jadi jangan pernah meremehkan apa? Nikmat. Jangan pernah meremehkan nikmat. Rasulullah jelaskan ini benar-benar akan ditanya. Sehingga seorang muslim selalu menghadirkan segala nikmat yang Allah berikan dia adalah suatu yang berarti. Jangan menganggap tidak berarti. Karenanya Allah menyebutkan, saya sering sampaikan hal ini, Nabi Nuh alaihissalam Allah sifati innahu kana abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Kenapa dia pandai bersyukur? Para ahli tafsir sebutkan, disebut oleh Tabari dalam tafsirnya, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam kalau habis makan dia selalu mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Seandainya Allah tidak kasih saya makan tentu saya kelaparan. Kalau dia habis minum dia berkata alhamdulillah yang telah memberikan minum kepada aku. Seandainya Allah tidak beri minum kepada aku tentu kehausan. Kalau dia pakai baju dia mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang berikan pakaian kepada aku. Seandainya dia tidak berikan pakaian kepada aku maka aku berjalan tanpa pakaian. Ketika dia buang hajat dia bilang alhamdulillah. Seandainya Allah tahan kotoran dalam perutku tentu aku akan sakit. Nabi Nuh dalam segala kenikmatan yang dia rasakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengagungkan setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di akhir surat An-Nahl Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim." Kata Allah, Ibrahim adalah umat qanit, rajin beribadah, qudwah ya. Hanifan, jauh dari kesyirikan, condong kepada tauhid, lam yakun minal musyrikin, tidak pernah berbuat syirik. Setelah Allah sebutkan sifat yang kelima bagi Ibrahim, syakiran li an'umih, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebagian ahli tafsir, kalau tidak salah Syaukani, menyebutkan Allah menggunakan wazan an'um. An'um itu wazannya, timbangannya af'ul. Af'ul itu dalam bahasa Arab untuk jam'ul qillah, yaitu untuk kalimat plural untuk yang jumlahnya sedikit. Sehingga sebagian ahli tafsir mengatakan Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur meskipun nikmat-nikmat yang kecil. Meskipun nikmat-nikmat yang kecil. Banyakan kita hanya bisa menghadirkan rasa syukur, menghadirkan suatu nikmat kalau nikmat itu tersebut besar. Padahal Nabi atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri segala nikmat. Makanya Nabi berkata, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akala al-aklata fayahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba jika dia makan satu makanan maka dia puji Allah atas makanan tersebut. Wa idza syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha. Jika dia minum maka dia memuji Allah atas minuman tersebut. Allah suka kita memuji Allah dalam segala hal. Nikmat Allah itu kalau kita ingat-ingat kita dapat pahala. Allah yang mengatakan bahwasanya kita hendaknya uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Dan nikmat Allah banyak ya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, di antaranya setiap pagi kita sholat duha. Karena persendian yang ada dalam tubuh kita ini sangat nyaman. Setiap hari kita bisa gerakan dengan nyaman. 360 sendi. Di antara bentuk syukurnya adalah wa yujzi'u an kulli dzalik rak'atani yarka'ahuma fil duha. Dengan 2 rakaat di waktu duha ya, di waktu duha. Demikian juga kalau kita melihat ada orang yang mungkin ada kekurangan, ada cacat, maka kita mengatakan ya, apa doanya?
Alhamdulillah afani mimma ibtalaka Allahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa artinya? Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kekurangan yang kau alami. Kita kenapa disuruh ucapkan demikian? Agar kita bersyukur. Kita orang mungkin cacat, tapi jangan ngomong depan dia ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku tidak seperti kamu, jangan. Kata para ulama, dia ucapkan dalam dirinya agar dia suka bersyukur. Ya, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah memuliakan aku dari banyak orang. Kecuali kata Imam Nawawi, kecuali kau mengatakannya depan pelaku maksiat. Ada orang misalnya mabuk atau orang lagi bermaksiat, kita bilang segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari perbuatan maksiat yang kau lakukan. Ini boleh. Kalau tidak takut dipukul sama dia. Kata Imam Nawawi, selama tidak ada mafsadah. Artinya supaya dia jerah, supaya dia berhenti. Alhamdulillah. Allah tidak menjadikan, bukan dalam rangka mengejek, tapi untuk mengingatkan apa? Mengingatkan dia. Ya, kita bukan untuk mengejek orang ketika mengatakan lihat orang cacat, lihat orang punya kekurangan, lihat orang lagi susah. Tapi untuk mengingatkan diri kita bahwasanya kita harus pandai bersyukur. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, tapi kita ini kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan makanan tersebut, Rasulullah ingatkan, sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan ini. Sekarang kita Masya Allah naik mobil, rumah ada AC ya. Di rumah ada kulkas ya. Mau masak Indomie kapan saja, Masya Allah. Nikmat. Kalau punya duit tinggal pencet daftar makanan, tinggal buka GoFood, Masya Allah. Apalagi yang kurang ya. Raja-raja aja kalah ya. Raja-raja kalah. Raja mana ada GoFood, zaman dia nggak ada. Kalau mau dingin harus ada tukang kipas ya. Mau pergi jauh harus apa naik? Naik kuda. Bedanya istrinya banyak, itu aja. Tapi dari sisi yang lain semuanya raja-raja dulu kalah. Lebih senang, lebih enak apa? Kita.